Awal pertama saya bertemu dengan suamiku itu karena saya dikenalkan komunikasinya awal-awalnya jarang banget gitu sama suami. Malah awalnya kita bukan tukeran nomor WhatsApp tapi tukeran sukanya lagi, tipe orang-orang Jerman itu tipe-tipe yang to the point. Ini antara plus dan juga minus, sungkan-sungkan, gak usah malu-malu, gak enak-enak gitu, gak usah husan nah gitu ya. Makanan Jerman yang paling aku suka banyak. Halo, culture shock ya pasti ya. Terutama Abang Nyonya Jakarta, Abang Nyonya Mak Babe yang ada di mana-mana. Mungkin kalian yang kepingin tinggal di negara orang, ikutin terus ya, gue mau curhat nih ya. Gue pengen curhat sama lu pade, gimana rasanya tuh tinggal di negara orang, oke? Ya, jadi kalian yang punya mimpi, pengen tinggal atau kawin atau sekolah di negara orang, supaya kalian tuh bisa tahu gimana enaknya atau kagak enaknya ya tinggal di negara orang. Ikutin terus. Halo, Aji, Asu, Aceh, Ade, aku nhóm fan Chelsea. Kim Tông à, ngày ơi con nhị tàu thang này chuyên tò tịch quậy every hết tò nhóm fan. Nhìn mấy tí ba, chị ca hết những cái thì phòng dù ho dù mò. Jadi Nyi Oi konten video tangai curhat. Hai guys, apa kabar teman-teman sampai nih? Semoga baik-baik saja. Jadi dalam videoku kali ini mau kasih sedikit curhat-curhat guys tentang bagaimana saya sebagai seorang Indonesia sangat totoraya lah menjalin hubungan dengan seseorang yang berasal dari luar bukan Indonesia. Sini mau cerita tentang di mana saya ketemu partnerku, makanan kesukaannya kami berdua atau makanan yang kami tidak suka berdua di Eropa, shock culture. Satu lagi yang penting bagaimana menjalin hubungan dengan seorang bule. So stay tune. Khua idanihan saya mengani sambol bilan bunyine dija mengani ruti telu sukanya di dija bersih dukanya di dija mangedok warung pak paling yu kentang siram jema keju kena gawola saya khua telu pak 5 siapa agak ngajong cuma bule na tanggung jawab jangan niku sayang jangan niku titik dan dilihat ganteng oke? Kali ini orang mau curhat kasihan curhat ya mau curhat orang kehidupan di sini jadi maksudnya memang mungkin orang banyak lihat kalau jadi istri bule itu senang, jadi suka atau apa dan begitu. Mar kita nanti mau bilang yang sebenarnya, kasihan orang ini bagaimana. Jadi kalau ngoni suka, ngoni Mbak Uni ini sampai akhir, kong bukan cuma kita pe video juga mar kita pe teman-teman lain ngoni balik akan. Semoga dorang taruh teks bahasa Indonesia supaya ngoni-ngoni lebih mengerti. Iya toh? Oke, selamat menonton. Halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Di channelnya Kirana Share Many Stories, Share Many Things. Ciao, ciao, cu. Oke, baiklah teman-teman. Di konten kali ini aku berkolaborasi dengan teman-teman sesama vlogger dan untuk kolaborasi ini adalah kolaborasi kawin campur dengan suami bule gitu ya, yang semuanya ini rata-rata tinggalnya di Jerman seperti itu. Nah, buat teman-teman semuanya, sebelum kita lanjut, nanti jangan lupa kalian untuk support aku, juga support teman-temanku yang ada di sini. Maksudnya di dalam konten ini yang berkolaborasi, kalian bisa saling kepo untuk liatin channelnya juga. Oh ya, aku lupa mau ngucapin minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk semua teman-teman dan seluruh keluargaku yang ada di Indonesia. Aku menikah dengan suamiku tahun 2018, itu bulan Maret, 3 Maret 2018 teman-teman. Dan suamiku itu orang asli Jerman totok ya, lahirnya di Kiel dan orang tua suamiku dulu di Kiel tapi sekarang udah pindah karena kan zaman dulu sekarang pindah di Hildesheim gitu ya, itu dekat Hannover. Awal pertama saya bertemu dengan suamiku itu karena saya dikenalkan oleh saudaraku teman-teman. Jadi saudaraku ini ada 2 orang yang kawin campur. Nah, kawin campur juga gitu. Terus aku dikenalin aja gitu sama suamiku ini. Terus juga waktu itu sih nggak ngarep ya. Nah, tapi lama-lama taunya kita cocok deh dan itu cepet banget. Jadi aku kenal sama suamiku itu bulan November, pertengahan November 2017
2016 ya. Dan aku menikah di bulan Maret 2018. Jadi cepet ya, cocok gitu. Awalnya kita bukan tukeran nomor WhatsApp, tapi tukeran email. Agak aneh juga kok nih cowok nanyanya email ya, bukan WhatsApp gitu kan. Gitu. Cuma saya mencoba untuk menyesuaikan, oh mungkin kalau di luar negeri itu orang-orangnya lebih cepet untuk email daripada WhatsAppan. Ya udah, 2 minggu kita emailan, barulah kita tukeran nomor WhatsApp. Nah, habis itu kita cocok dan lain sebagainya. Ya udah, akhirnya suamiku niatnya juga serius untuk mencari istri, dan aku juga tegasin ke dia, aku serius untuk mencari suami, dan akhirnya kita klop deh. Terus suamiku juga udah mulai ngasih sinyal-sinyal supaya aku itu coba cari les bahasa Jerman gitu ya, coba cari informasi kalau misalnya aku harus tinggal di Jerman. Dari situ aku lihat keseriusannya dia. Dan apalagi waktu itu aku ngomong sama dia, les bahasa Jerman tuh mahal ya. Aku waktu itu les di BSD, dan aku hanya pegawai biasa, pegawai bank biasa aja gitu kan. Terus suamiku ngomong kalau oke, kamu daftar aja dulu, gimana berapa biayanya nanti aku tanggung. Dan aku kira dia cuma bohong-bohongan ya, tapi dia tiap kali kita ngobrol dia selalu nanya, udah nanya belum, udah daftar belum, udah nanya belum. Berarti ini orang beneran. Dan akhirnya aku daftar deh les bahasa Jerman waktu itu. Nah, setelah itu suamiku memutuskan untuk ketemu sama aku di Jakarta, dan berawallah kisah cinta kita yang semakin serius seperti itu. Pertanyaan yang kedua, teman-teman. Kalau culture shock ya pasti ya, terutama dari cara makan. Kalau di Indonesia itu kita pasti makan senengnya pakai pakai sendok ya. Saya jarang banget malah di Indonesia makan pakai garpu, pakai tangan itu paling sering juga ya. Cocok. Nah, semenjak di sini di Jerman, suami saya makan itu harus pakai garpu dan juga pakai pisau makan kayak gitu. Nah, awal-awal kagok ya, wah kayak gini nih, tapi sekarang malah kebiasaan aku makan jadi pakai garpu. Itu. Terus yang kedua, dengan jadwal makan, kita tetap makan di sini 3 kali sehari sama. Cuma bedanya kalau orang Jerman itu kalau pagi dia makannya tuh makan dingin ya, pagi sama malam kita sebutnya makan dingin, artinya mereka makan kayak seperti croissant atau toast bread gitu dipanggang, atau makan kayak roti kayak gitu. Itu pagi dan juga malam. Suamiku wajib kayak begitu. Sedangkan kita di Indonesia tahu sendiri, pagi bisa nasi goreng masuk, bisa nasi uduk masuk gitu kan. Nanti siang kita makan bakso, nasi lagi, bisa nasi padang. Nah, kalau di sini enggak. Jadi dia makan beratnya itu cuma di siang aja kayak gitu. Nah, itu awal-awal susah buat aku. Apalagi dulu waktu nikah aku belum terlalu bisa masak, jadinya dan aku juga harus makan yang seperti Indonesia gitu ya, tapi lama-kelamaan jadi kebiasaan. Oh iya, selain itu yang kedua adalah masalah telepon atau medsos. Nah, kalau suamiku dan juga keluarganya nih ya, ini sih aku berbicara aku dan keluarga suamiku, mereka itu bukan tipikal yang medsos, dan juga bukan tipikal yang telepon. Jadi kita boleh sih nelpon normal seperti biasa, kita boleh nelpon. Cuma kalau udah di atas jam 6 sore
biasanya suamiku agak risih. Jadi kalau misalnya itu teleponnya penting banget dari keluargaku atau misalnya dari teman-teman sekolah gitu ya, aku ngomong dulu sama suamiku kalau temanku mau nelpon nih jam 6 atau jam setengah 7, oke gitu. Tapi kalau misalnya nggak bilang, biasanya dia agak-agak risih gitu. Jadi makanya kalau malam. Suka duka tinggal di Jerman. Ya kalau sukanya pasti banyak di sini. Pertama kan aku belum pernah ke Eropa gitu kan. Memang di sini tuh indah banget dari segi kebersihan. Terus orang-orangnya juga tertib di sini. Public transportnya juga bagus. Terus untuk asuransi kesehatannya pun juga bagus gitu ya. Untuk fasilitasnya di sini oke banget. Aku suka. Dan orang-orang Jerman termasuk orang-orang yang ramah juga seperti orang Indonesia. Kemanapun saya kalau ketemu orang berpapasan, kita tatap-tatapan muka nih dari jarak 1,5 meter, itu mereka udah langsung otomatis halo, halo, padahal kita nggak kenal. Gitu. Terus di sini 4 musim ya. Menurut aku dengan 4 musim ini punya kesan tersendiri. Jadi kita 3 bulan 3 bulan kita merasa dingin, salju, musim salju itu indah. Terus kita ganti lagi jadi musim semi, berkembangnya bunga-bunga warna-warni juga indah. Terus kembali ke summer dengan bergugurannya daun-daun kemarau, daun-daun warna kuning, itu indah. Jadi aku seneng dengan negeri 4 musim ini seperti itu. Sukanya lagi tipe orang-orang Jerman tuh tipe-tipe yang to the point. Ini antara plus dan juga minus sih. Karena kayak gini misalnya, aku punya keinginan sesuatu, aku ngomong secara terus terang dengan suamiku tuh udah langsung paham, tanpa dia baperan. Atau kalau misalnya aku punya suatu harapan, aku ulang tahun, aku pengen ini, aku pengen itu, gitu. Itu suamiku langsung yang, oh ya udah oke. Itu orang Jerman biasanya kalau kita ulang tahun atau ulang tahun pernikahan atau pas lagi tukar kado akhir tahun gitu ya, kita punya wunsch, punya keinginan, biasanya sih baik banget gitu. Ibu mertuaku juga, ibu aku butuh ini, aku butuh peralatan dapur, aku butuh ini itu. Itu kalau momennya tepat pasti itu aku dikasih. Jadi itulah kalau kita to the point, apa yang kita inginkan langsung bilang aja sama orang Jerman. Nggak apa-apa sayang, nggak usah sungkan-sungkan, nggak usah malu-malu, nggak enak gitu, nggak usah husana gitu ya kalau kata Inches. Jut ya. Duka sekarang ya, dukanya ya pasti kita tuh sedih, kadang-kadang kangen sama keluarga gitu kan, karena kita nih jauh dari keluarga. Terus yang kedua adalah perbedaan bahasa pastinya teman-teman. Yang namanya perbedaan bahasa, kita harus berusaha lebih gitu untuk bisa memahami bahasanya orang Jerman seperti itu. Terus dukanya lagi ya, kita harus siap memulai segalanya dari nol. Contohnya kayak misalnya karir kita, otomatis kita di sini harus dari nol lagi, apalagi kita harus belajar bahasa lagi kayak gitu. Jadi kita harus bisa survive di sini, dan kita harus yang banyak belajar itu sih. Ada juga sih satu lagi duka yang nggak duka banget, maksudnya kadang-kadang juga kayak misalnya saya itu di public transport gitu ya, kadang masih ada aja sih beberapa orang yang agak sedikit rasis, yang mungkin mereka kurang suka dengan orang Asia, itu ada aja, walaupun nggak banyak, tapi kadang-kadang saya pernah menemui yang seperti itu saya pernah. Terus kalau misalnya kita yang pernah juga nyenggol dikit aja tuh di dalam bus, kita nyenggol dikit kayak begini gitu, itu mereka biasanya langsung kayak yang sensi, langsung yang gini-gini ngeliat siapa itu, kayaknya kita tuh yang kayak yang salah banget padahal cuma nyenggol dikit. Nah itu sih yang kadang-kadang ada suka dukanya seperti itu gitu. Kadang ada ketemu yang sensi, kadang ketemu juga mereka yang kurang suka dengan orang Asia.
lanjut nih teman-teman. Nah, makanan Jerman yang paling aku suka banyak. karena aku nih seneng kuliner teman-teman, dan aku nggak pernah ada masalah sama makanan. So far so good gitu kan. Ya ada sih beberapa yang nggak disuka, itu pasti ada. Cuma aku selalu menikmati setiap makanan baru. Contohnya makanan yang aku suka di Jerman ini seperti Rotkohl. Rotkohl tuh kol merah terus dimakannya sama knudel. Knudel tuh campuran kentang kayak gitu, bulet-bulet gitu. Terus dimakan sama bebek, itu enak banget dengan saus bebek, black pepper atau saus champignon, mushroom tuh enak banget, itu aku senang. Terus makanan Jerman lagi yang paling aku suka kalau makan spinat, bayam plus lach atau salmon. Salmonnya bebas, biasanya aku masaknya sih salmonnya itu di steam kayak gitu. Itu enak banget dicampur pakai telur ceplok. Simple tapi enak. Makannya sama kentang rebus atau kentang dikasih biasanya ibu mertuaku dia kentangnya itu dicampurin sama kayak oregano sama gitulah, daun-daun, tahu kan, oregano, basilika, kayak gitu, timian, jadi wangi kayak gitu. Terus banyak makanan yang aku suka. Rolade juga aku seneng. Bratkartoffel atau itu kentangnya itu bukan kentang goreng yang fried kentang gitu ya, tapi ini bratkartoffel dimakan sama roast chicken, juga yummy, aku seneng. Terus makannya sama krauter salad. Krauter itu kayak ini ya, kol, salad kol gitu tuh enak banget. Aku seneng di Jerman ini banyak apalagi kalau summer kita minum birnya itu alkohol free. Nah, banyak orang berpikir ini minum bir kayaknya tuh gimana banget, kesannya miring gitu kan. Padahal di sini enggak, guys. Di sini tuh birnya itu banyak yang alkohol free, yang rasa lemon bitternya itu kerasa banget. Jadi itu yang aku tidak sangka-sangka ternyata seger juga ya, kayak gitu. Terus Apfelstrudel. Nah, kalau untuk snacknya aku seneng banget Apfelstrudel. Di Jerman ini banyak. Kalau kita pergi ke restoran-restoran, itu pasti ada tawaran dessertnya Apfelstrudel. So yummy. Lanjut. Makanan yang tidak aku suka, ya udah pasti makanan dengan olahan pork gitu, aku nggak makan itu. Terus sama di sini ada kue, jadi kalau orang sih suka buat kue itu plus marzipan, itu aku kurang begitu suka yang ada rasanya marzipan kayak gitu, itu aku kurang suka. Nah, lanjut, dan ini adalah pertanyaan terakhir teman-teman ya. Lanjut nih, saran aku adalah yang pertama, kalian hati-hati ya, bukan nakut-nakutin, tetap kehati-hatian itu ada. Kalian pelan-pelan cari tahu seluk-beluknya calon kalian ini, gimana keluarganya, apakah keluarganya welcome menerima kalian gitu. Terus yang kedua, bagaimana pekerjaan calon teman-teman semuanya yang akan menikah dengan bule, apakah klik dengan kalian, karena gimana pun juga kita bakal hidup loh lama selamanya dengan pilihan kita ini. Itu pertama, kita harus mengenal calon kita dulu, baik luarnya ataupun dalamnya, hatinya seperti apa cuma baik di luarnya aja, dalamnya belum tentu. Nah, itu juga kita harus hati-hati, itu dia, hati-hati, pelan-pelan, asal kelakon kalau kata orang Jawa. Terus yang kedua adalah
kita harus siapkan mental kita untuk menerima segala perbedaan. Nah, tadi poin yang culture shock tadi. Ya, beda bahasa, beda musim, beda cuaca, beda banyak segala macam perbedaan seperti itu. Apakah kita bisa menerima? Mental kita ini kuat? Nggak baperan? Buanglah rasa baper itu, teman-teman. Tahu kan baper? Yang ketiga adalah kita harus siap hidup merantau. Nah, juga salah satu persiapan mental kita nih. Siap apa enggak kita jauh dari keluarga. Aduh. Itu sih, jadi kita harus siap lahir dan batin. Kalau teman-teman sudah merasa yakin nih dengan calonnya, sudah klik, sudah oks pilihanku ini, aku siap menerima segala kekurangan dan kelebihannya, siap hidup merantau, cus, gitu ya, dari Indonesia, siap jauh dari keluarga. Silahkan kalian lanjut ke jenjang yang lebih serius lagi. Hore! Itu aja. Begitulah tadi bincang-bincang seru. Ini termasuk question and answer ya. Pengalaman dan kolaborasi ibu-ibu yang kawin dengan suami bule. Terutama kita ya teman-teman. Semoga sukses hubungannya, langgeng masuk ke jenjang pernikahan bersama calon suami bule ya. Dan jangan lupa untuk dukung channelku ini serta semua channel teman-temanku yang berkolaborasi di sini. Kepoin ya teman-teman, dan jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan juga komen. Oke teman-teman, sampai ketemu di channel berikutnya. Salam dari Berlin, Kirana Share Many Stories.